Kami dari Puskesmas tanggal 2 akan memberikan edukasi tentang upaya berhenti merokok. Selamat datang Pak Juli, Bu Juli, ini dari hasil pemeriksaan tadi, Pak Juli, betul ya? Umurnya 45 tahun, ya, dari hasil pemeriksaan tadi berat badannya yaitu 45 kilo, tinggi badannya yaitu 165 kilo, betul, Nah, ini kalau setelah dihitung-hitung hasil IMT-nya yaitu 16,5. Pak Juli ini termasuknya kurus, Terus kemudian dari vital sign-nya di sini tensinya 130 per 80. Nadinya 70, respirasi rate-nya 24 kali. Nah, kalau ini masih tergolongnya normal, Kalau dari gula darahnya ditemukan yaitu 100, terus kemudian kolesterolnya 197. Kalau di hasil gula darah dan kolesterol juga masih tergolong normal, tidak masalah. Tetapi ini tadi setelah dianamnesis ya Pak Yuli ya. Tadi sebelum ini ditanyakan apakah ada memang batuk 2 minggu ya Pak Yuli ya. Batuk 2 minggu, tidak nafsu makan, iya. Oh iya. Dan badan juga turun. Terus kemudian ada sesak nafas, betul ya? Kadang-kadang sesak nafas. Oh, iya. Kalau ini saya tanyakan tadi memang ada riwayat kanker prostat dari kakeknya. Ya, kakek meninggal karena kanker. Oh, meninggal karena kanker prostat. Juli sedang hamil 20 minggu, betul? Betul. Oh iya iya. Anak sekarang yang pertama umur 5 tahun. 5 tahun. Ya. Ini riwayat kebiasaan Pak Juli benar suka rokok ya? Ya, kalau pagi karena jarang sarapan, jadi sukanya ngopi sama merokok. Oh, sukanya ngopi sama merokok. Kalau merokok di mana? Di rumah kadang di luar, tapi seringnya di dalam rumah. Oh, seringnya di dalam rumah ya. Oh iya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini memang potensialnya memang karena asap rokoknya ini terlalu banyak ya. Jadi memang jadi batuk-batuk seperti ini. Selain itu juga konsumsinya juga kurang karena tidak sarapan, jadi bisa menyebabkan kurus. Untuk itu Pak Juli disarankan kalau dari kami memang harapannya yaitu upaya berhenti merokok. Karena apa? Ada rokok itu sangat berdampak buruk sekali ya. Di sini ada contohnya yaitu dampak buruk merokok dan juga dampak buruk asap rokok. Nah, bisa mungkin ini dibaca dulu ya Pak Juli. Monggo Bu Juli juga boleh membaca, coba dibaca dulu sambil saya terangkan, Di sini dampak buruk dari merokok contohnya yang paling bahaya sekali yaitu terjadinya kanker. Kanker apa yang paling sering? Yaitu kanker paru-paru. Ya seperti gambarnya di sini ya. Kanker paru-paru ya, jadi paru-parunya sampai hitam seperti ini. Terus kemudian yang paling bahaya juga bisa menyebabkan kanker lidah. Nih gambarnya bisa seperti ini, ada suatu luka yang tidak sembuh-sembuh di lidah. Selain itu, rokok juga bisa menyebabkan potensial 2 kali lebih besar untuk terjadi terkena serangan jantung. Jadi bahaya Pak Juli ya. Selain itu juga bisa memperberat terjadinya diabetes mellitus dan juga bisa mempengaruhi bisa terkena tuberkulosis ataupun juga asma dan BPOK. Kalau BPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Jadi karena rokok yang terlalu banyak bisa nyumbat di saluran pernapasan sehingga bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau yang kita sering BPOK. Selain itu juga bisa menyebabkan disfungsi seksual. Nanti bapak sudah tidak bisa bergairah lagi dengan ibunya. Selain itu juga berbahaya bagi ibunya Pak, karena ibunya juga sedang hamil ya, sedang hamil 20 minggu. Jadi bisa potensial juga bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Bisa dibaca di sini Bisa dibaca di sini contohnya nih sindrom kematian mendadak bayi. Nah, ini juga bisa menyebabkan kematian pada anak bapak karena anaknya masih termasuk balita berusia 5 tahun. Jadi bisa nanti paru-parunya si anak jadi langsung sesak mendadak. Nah, bahayanya seperti itu. Tidak mau ditinggal oleh pasangan dan juga calon anak ataupun juga anaknya Untuk itu makanya kita harus tahu dari apa bahaya-bahaya dan isi di kandungan rokoknya itu apa saja. Nah, ini isi rokoknya itu yang paling berbahaya yaitu nikotin ya. Makanya
disarankan memang tidak boleh merokok, nanti efeknya bisa menyebabkan kecanduan juga. Nah, untuk itu makanya kita harus melakukan upaya berhenti merokok ya. Sudah tahu ya tadi bahaya-bahaya merokok ya. Sudah cukup jelas, mungkin bisa dijelaskan nanti apa saja? Bisa menyebabkan kanker, jantung, kematian pada bayi, betul. terus apa itu PPOK. Selain itu juga bisa mengaruh pada kandungan ibu ya. Bu jadi bapak nanti disarankan untuk tidak merokok Bu nanti merokok disentil saja supaya berhenti merokok. Nah untuk itu ini ada ringkas satu lagi juga mengenai mau hidup lebih sehat, ayo berhenti merokok ya. Di sini bisa dibaca monggo. Nah kalau berhenti merokok itu kalau ada tahap-tahapannya, bisa juga di sini tahap yang pertama ini yang paling bagus sekali, yaitu cara nomor 1, yaitu berhenti seketika. Nah berhenti seketika ini karena bapak sudah sadar dengan efek dari bahaya merokok, makanya bapak sudah tidak merokok lagi setelah ini, jadi berhenti seketika. Nah jadi nanti dimanapun, walaupun di rumah, di dalam rumah ataupun di luar rumah, bapak sudah tidak merokok lagi. Nah kalau memang bapak ini merasa susah sekali, nanti ada cara yang kedua yaitu penundaan. Penundaan ini maksudnya yaitu misalkan nih bapak suka merokok jam 7, mesti setiap hari jam 7 mesti merokok sama ngopi ya, tadi ceritanya seperti itu ya. Nah sekarang ganti tidak merokok dengan cara mungkin sarapan atau minum air putih atau minum atau makan yang bergizi ya. Terus rokoknya ditunda 2 jam berikutnya, misalnya jam 9. Terus itu pun di luar rumah, tidak didekati ibu atau tidak didekati anak ya. Nah contohnya seperti itu. Ini cara yang kedua, penundaan. Nah mungkin cara yang kalau memang itu juga masih susah, bisa juga melakukan cara yang ketiga, yaitu pengurangan. Kalau pengurangan ini misalkan bapak merokok sehari bisa satu bungkus sekitar 12 batang, nanti dikurangi jadi 10 batang atau dikurangi jadi 8 batang, dan lama kelamaan nanti dikurangi terus, dan lama kelamaan sudah tidak merokok lagi. Ataupun bisa diganti dengan mungkin permen ataupun makan makanan yang ringan ataupun juga minum air putih yang banyak ya. Nah cara-cara seperti ini apakah kira-kira bapak setuju untuk melakukan upaya berhenti merokok? Ya, saya coba dulu. Ya coba. Kira-kira jenengan mau menggunakan cara yang nomor berapa setelah saya jelaskan ini? Karena ini untuk kesehatan si bapak dan juga kesehatan dari ibu dan juga anak bapak. Ini saya akan mencoba cara yang ketiga, yaitu pengurangan. Jadi dikurangi. Ya, mau dikurangi. Kalau dikurangi, harapannya bapak kalau merokok juga tidak boleh di rumah. Yang kedua, tidak boleh di dekat ibu dan juga anak. Selain itu, merokoknya harus di luar rumah, dan setelah rokok ganti baju. Resikonya itu karena apa? Asap rokok bisa menempel di baju juga, dan bisa nanti bajunya nempel di anak. Nah nanti potensial juga anaknya menghirup asap rokok yang tertempel di badan jenengan. Nah cara menghindari pengaruh-pengaruh ini harapannya nanti kalau di lingkungan bapak ya, dengan bapak nanti yakin kalau rokok itu bukan satu-satunya sarana untuk kumpul-kumpul ya. Tidak usah malu, tidak merokok tidak usah malu karena teman-temannya rokok. Nah apalagi jenengan sudah ada keluhan-keluhan seperti ini, biar jenengan juga cepat sembuh ya. Selain itu juga perbanyak mencari informasi tentang asap rokok, karena ini sudah saya berikan juga, mungkin bisa dibaca di rumah, nanti bisa lebih mantap lagi, dan bisa mungkin malah menggunakan cara yang pertama, yaitu berhenti menggunakan asap rokok, berhenti merokok, jadi tidak terhindar dari asap rokoknya. Selain itu bisa diganti dengan hal-hal yang positif. Mungkin bapak suka apa, membaca, bertani mungkin ya, atau olahraga, mungkin bisa diganti seperti itu. Jadi hidup bapak akan lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi, dan akan lebih sehat. Ngoten nggih, Pak nggih, ya. Apakah cukup jelas dari penjelasan saya tadi mengenai upaya berhenti merokok? Cukup jelas sekali ya, karena memang ini cukup jelas dari lingkungan keluarga
Bapak dan Ibu ya, nanti di lingkungan keluarganya juga sehat-sehat semuanya, terhindar dari asam pokok, terhindar dari penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu ada hipertensi, DM, jantung, stroke, tidak lain juga yaitu penyakit paru-paru, contohnya asma dan BPOK. Sehingga Bapak bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang saya jelaskan tadi sehingga segera sehat. Jelas ya Pak dan Ibu ya? Karena sudah jelas, nanti setelah ini akan saya berikan resep obat. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa mengambil obat di ruang obat di puskesmas kami. Makan nggih? Ya monggo nggih.